Maka telah ditafsirkan apa itu Aqabah, jalan yang tinggi di sini adalah the long and winding road, jalan yang panjang, menanjak, tinggi dan sukar, bahkan api neraka. Seperti ditafsirkan oleh Imam Qatadah Ibnu Di'amah dari dua jalan. Pertama, jalan dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah. Dan jalan yang kedua dari Yusuf ibni Abdul A'la dari Muhammad ibnu Thawr as-San'ani dari Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi as-San'ani dari Qatadah. Maka semua dua jalan ini sahih kepada Qatadah. Apa kata Qatadah? Falaqtahamal aqabah ay falaqahmatan syadidah faktahimuha bi ta'atillah ay linari aqabah dunal jisr. Maknanya bahwa tidak akan pernah kamu itu melewati jalan yang sukar dan api neraka kecuali dengan ketaatan kepada Allah, cara untuk bisa melewatinya. Dan mana cara itu? Di ayat yang berikutnya, fakku raqabah awit amun fi yaumin di masghobah, ala qiraah wars awit amun, ala qiraah hafs au amun, dan seterusnya dari ayat. Ini tafsir yang pertama dari Qatadah. Dan tafsir yang kedua dari Ibnu Zaid, yakni Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Diriwayatkan dari Yunus Ibnu Abdul A'la, thiqah, dari Ibnu Wahab wa huwa Abdullah Ibnu Wahab al-Misri, thiqah, imam, dari Ibnu Zaid yakni Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Di saat dia membaca falaqtahamal aqabah ay afala salaka tariq allati minha najah wal khair, maka tidaklah dilewati Aqabah ini kecuali dengan an-najah wal khair, dengan amalan yang menyebabkan keselamatan dari api neraka tersebut dan dari al-khair, dari kebaikan. Maka melaksanakan amal soleh akan menyebabkan kita bisa melewati al-Aqabah tersebut. Maka tafsir ini tafsir yang sahih dari Muhammad, dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Dan yang ketiga datang tafsir dari Al-Hasan Al-Basri, yang mana jalannya dari Ya'qub haddatsana Ibnu Ulayyah an Abi Raja anil Hasan, dari jalan Ya'qub an Ismail ibni Ulayyah dari Abi Raja dari Al-Hasan. Dan jalan yang kedua dari gurunya Imam At-Tabari yang lain, haddatsana Muhammad ibnul Muthanna haddatsana Yahya ibnu Katsir haddatsana Syu'bah an Abi Raja anil Hasan Al-Basri. Maka dari dua sanad ini madarul hadis. Madarul hadis alaman ala Abi Raja an Al-Hasan Al-Basri. Maka dengan kita mengetahui siapa Abu Raja cukup. Namun min babil faidah, siapa gurunya Imam At-Tabari dari jalan yang pertama Ya'qub, maka dia Ya'qub ibnu Mahan Al-Baghdadi. Maka dia derajatnya Saduq Hasanul Hadis. Berkata Abu Hatim Ar-Razi Saduq, dan berkata Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai la ba'sa bihi. Maka ini menunjukkan bahwa rawi ini Saduq Hasanul Hadis. Maka ini guru dari Imam At-Tabari dari jalan yang pertama. Qala haddatsana Ya'qub haddatsana Ibnu Ulayyah. Siapa Ibnu Ulayyah? Dia Ismail atau Ibrahim ibnu Ismail ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ulayyah namanya, Ismail ibnu Ibrahim. Maka Ibnu Ulayyah dinisbatkan kepada neneknya. Maka mau kalian disebut Hudzaifah ibnu Fulanah, dinisbatkan kepada neneknya Hudzaifah ibnu Siti Maria. Kita disebut Siti, untuk perempuan Siti, karena dari keraton
Adapun di sini Ibnu Ulayyah, maka mereka adalah dinisbatkan kepada nenek, dan disebutkan di beberapa riwayat Ismail Ibnu Ulayyah marah, kenapa kalian menyebut aku Ibnu Ulayyah, nisbah kepada nenekku Ulayyah. Maka di sini para ulama ingin mencari yang paling masyhur, karena nama Ismail banyak. Maka untuk membedakannya, Ismail anak neneknya Ulayyah, padahal dia Ismail ibnu Ibrahim imam. Meriwayatkan dari Abi Roja dari Al Hasan. Maka ini jalan yang pertama dari Yakub. Jalan yang kedua datang dari Muhammad ibnul Muthanna. Dan Muhammad ibnul Muthanna di sini siapa? Muhammad ibnul Muthanna Al-Anazi, dan dia telah disikohkan oleh para ulama. Maka disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in, dan Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli mengatakan hujjah, dan Muhammad ibnu Yahya An-Naisaburi mengatakan hujjah juga, dan Maslamah ibnul Qasim mengatakan siqatun masyhur minal hufad, dan juga ada Rukutni mengatakan ahadul muhadditsin as-siqat. Maka rawi ini bisa kita katakan di atas derajat siqah. Maka lihat kedudukan rawi ini di atas derajat siqah. Apa kata An-Nasa'i yang mutasyaddid? Qala la ba'sa bihi. Maka ini menunjukkan mutasyaddidnya Imam An-Nasa'i. Maka di dalam sanad yang kedua ini dari Muhammad Ibnul Muthanna Al-Anazi imam, meriwayatkan dari Yahya ibnu Katsir imam, dari Syu'bah imam, dari Abi Roja dari Al Hasan, berarti madarus sanad kepada Abu Roja. Maka Abu Roja di sini dalam keadaan mahaluh. Abu Roja namanya Muhammad ibnu Saif, dan dia adalah Al-Azdi Al-Basri, telah disikohkan oleh para ulama. Maka Ibnu Ma'in yang mutasyaddid mengatakan sikoh, An-Nasa'i yang mutasyaddid mengatakan sikoh, dan disikohkan oleh mu'tadilin seperti Muhammad ibnu Sa'ad, dan juga diturunkan sedikit oleh Abu Hatim, dan ini menunjukkan Abu Hatim mutasyaddid, katanya solehul hadis, hadisnya pas-pasan. Alhasil Abu Roja rawi yang sikoh. Maka sanad kepada Al Hasan Al Basri datang dari dua jalan yang sahih. Apa kata Imam Al Hasan Al Basri dari tafsir ayat ini? Falaqtahamal aqabah ay aqabah fi jahannam, gunung yang menjulang di jahannam, di api neraka. Maknanya tidaklah kalian akan melewati jalan yang curam dan tinggi api neraka kecuali dengan amalan-amalan yang ada di dalam ayat berikutnya. Faquraqabah awit amun yaumang dimasogobah yatiman da makrobah au miskinan da matrobah. Maka menginfakkan kepada fakir miskin, kepada orang yang jauh, dan kepada kerabat. Maka memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, inilah jalan untuk mendapatkan surga dan melewati gunung api neraka yang tinggi. Maka selesai dari tafsir dan selesai dari ilmi Al-Quran, baik tajwid dan juga qiraah asyarah, maka kita tutup pelajaran kita dengan i'rab. Maka i'rab dari ayat falaqtahamal aqabah, fa harful istinaf. Apa maknanya? Jumlah ini tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya, maka dia berdiri sendiri. Itu maknanya. Sehingga dalam mengartikan pun tidak ada urusan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang ainain wa syafatain wa hadainahu najdain. Nah, di sini tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya. Falaqtahamal aqabah.
Kalian tidak akan pernah mampu melewati api neraka yang menjulang tinggi kecuali dengan apa? Amal-amal soleh yang akan kita bahas nanti. Maka fa di sini al-istinafiyah. Harfu istinaf menunjukkan jumlah yang datang setelahnya akan menjadi jumlah awal yang mana tidak ada hubungannya dengan jumlah yang sebelumnya. Wala harfun nafi. Maka la karena dia harf la mahalalahu minal i'rab, namun faidahnya menafikan. Fala qatahama, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk melewati. Iktahama fi'lun madi mabni alal fathah wal fa'il dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa iktahama huwa. Falaktahama, maka dia tidak akan pernah sanggup untuk melewati apa? Al-aqabah. Dan al-aqabah tadi ditafsirkan gunung yang menjulang di api neraka. Maka dia tidak akan pernah mampu melewati gunung dari api neraka kecuali dengan amal soleh. Sehingga al-aqabata apa i'rabnya? Maf'ulun bih mansub. Walamatu nasbihi al-fatah dhahirah ala akhirih. Maka dengan ini selesailah ayat falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Maka maknanya bahasa Indonesianya, kalian tidak akan pernah mampu melewati gunung yang menjulang dari api neraka. Dan besok kita masuk wa ma adraka mal aqabah wa ma adraka mal aqabah wa ma adraka mal aqabah. 3 qiraah tadi kita baca dan masih banyak yang lainnya. Maka di sini di ayat yang berikutnya nanti akan dipertanyakan lagi, apa itu al-aqabah? Sebagai taukid. Kamu tidak akan pernah mampu melewati aqabah. Apa itu al-aqabah? Gunung di api neraka itu. Lalu bagaimana caranya? Fakku raqabah. Awit amun yaumin fi yaumin di masgobah. Yatiman da makrobah au miskinan da matrobah. Maka itu semuanya jalan untuk melewati gunung api neraka dan masuk kepada surga. Maka kita cukupkan kajian di malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.